11 Oktober 2021. Hari ini yang lagi berulang tahun ada ya pasti ya. Nah, semoga panjang umur ya, selalu hal-hal baik datang kepada Anda bersama dengan keluarga tercinta. Baik, saya Dani menemani kesempatan pagi hari ini dialog lintas Makassar pagi ya, dan berbicara mengenai kabar gembira ini ya, Arab Saudi yang membuka pintu umroh Indonesia. Nah, tentunya ini kita berumroh di masa pandemi. Banyak hal yang tentunya akan berbeda dari umroh-umroh sebelumnya ya, sebelum pandemi tentunya melanda dunia. Salah satunya adalah harus di PCR, harus divaksin, kemudian juga harus melalui masa karantina, dan yang pasti biaya umroh yang juganya mengalami kenaikan. Nah, ini menjadi tentunya perbincangan untuk kita di pagi hari ini dalam dialog lintas Makassar pagi. Anda boleh bergabung ya di line telepon kami di 0821 333 9440 ya. Jadi tiganya 4 kali. 0821 3333 9440 ya. Nah, untuk acara ini juga kami hadirkan via YouTube dan juga di Facebook RRI Makassar. Baik pendengar, kami lanjutkan lagi, ada Maharani dengan Kala Cinta Menggoda. Oke, tebarkan cinta untuk orang-orang yang terdekat di samping Anda ya. Tapi juga jangan terlalu banyak menebar ya. Menebar senyuman bisa ya. Baik, kita hadirkan untuk memberikan semangat pagi hari ini untuk Anda yang memulai aktivitasnya. Semoga sukses menyertai. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kan ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Oh, oh. Gejolak cinta ini, tak izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Akan maafkan jika aku mencintaimu, atau biarkan ku mengharapkan sayang padamu. Baik pendengar dimanapun Anda berada, dialog lintas Makassar pagi kami hadirkan dengan topik Arab Saudi membuka pintu umroh Indonesia ya, bersama dengan Wakil Ketua Umum DPP Ampuri Ampuri Pusat ya, Haji Ashar Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haji Ashar Ghazali. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji Ashar.
Ya, Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar. Arab Saudi membuka pintu umroh untuk Indonesia setelah 2 tahun kita tidak melaksanakan umroh ya, pandemi COVID-19 tentunya ini menjadi salah satu ya hal yang membuat ditiadakannya umroh di 2 tahun terakhir ini. Nah, pendengar dimanapun Anda berada bersama dengan Haji Asar Ghazali, Wakil Ketua Umum DPP Ampuri saat ini via Zoom. Kami sapa Pak Haji Asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, semangat buat kita semua. Baik, Pak Haji Asar, ini merupakan kabar gembira Kerajaan Arab Saudi resmi membuka pintu umroh bagi Indonesia. Nah, ini tentunya Ampuri menyambut gembira hal tersebut dan bagaimana persiapan-persiapan yang dilakukan, termasuk ini biaya umroh yang pastinya mengalami kenaikan karena kita berumroh bukan pada situasi seperti biasa tapi situasi pandemi COVID-19. Silakan Pak. Baik, terima kasih pemirsa RRI dimanapun berada. Alhamdulillah tentu saja yang kita bisa sampaikan puji syukur yang tentunya karena berita yang kita terima sama-sama kita ketahui di hari Sabtu kemarin melalui nota diplomatik dari Kementerian Luar Negeri mengumumkan bahwa umroh insya Allah akan dibuka kembali dan sudah ada lampu hijau dari pemerintah Saudi. Tapi itu sebuah kegembiraan tentu saja, dan tapi juga tentu saja akan diikuti dengan beberapa regulasi aturan-aturan yang akan ditetapkan, baik itu SOP ataupun kebijakan lainnya, baik dari Kementerian Agama maupun dari Kementerian Haji Umroh di Saudi. Terkait masalah biaya, untuk saat ini sebenarnya pada saat umroh pernah dibuka, kita semua sama-sama sudah mengedukasi jemaah bahwa sudah tentu saja untuk keberangkatan umroh di masa pandemi COVID ini ada biaya tambahan yang harus kita keluarkan. Komponen biaya itu mencakup biaya PCR dan biaya karantina. Begitu, Pak. Baik. Nah, ini karantinanya belum dipastikan ada berapa lama tentunya para jemaah akan dikarantina untuk umroh tahun ini, Pak. Kalau mengikuti standar regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kita untuk kedatangan dari luar negeri untuk saat ini masih 8 hari ya. Saya lihat di keputusan terbaru tanggal 16 September masih 8 hari. Tapi itu bukan berarti kami dari asosiasi ataupun pemerintah juga kami berharap banyak agar jumlah karantina itu bisa dikurangi. Kembali seperti sedia kala dulu kalau nggak salah sempat 5 hari karantina pada saat kepulangan. Gitu. Nah, untuk standar biaya umroh saat ini ada dalam situasi yang normal ini berapa besarannya Pak Asar? Situasi normal? Untuk biaya umroh itu berapa normalnya? Kalau di masa normal masih kisaran di antara paket kan ada 9 hari, ada 11 hari, ada 12 hari. Kalau paket 9 hari di kisaran harga 22 jutaan, kalau paket 11 hari sampai 12 hari di kisaran harga 24 jutaan. Nah, baik. Gitu. Ya, jadi kemungkinan besar ini akan naik sekitar 50% ya dari angka tersebut, Pak Asar. Kurang lebih sekitar itu. Estimasi kalau kita lewat Jakarta mungkin 26 jutaan, belum di luar dari PCR. Baik. Tambahan. Ya, nah saat ini bagaimana koordinasi Ampuri dengan Kementerian Agama ya untuk tentunya menghadapi umroh untuk Indonesia di masa pandemi ini, Pak Asar? Ya, Ampuri sangat berperan aktif ya. Keluarnya keputusan Kementerian keputusan untuk kembali ke umroh ini tidak lepas juga dari adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara 3 kementerian dan juga tentu saja ada asosiasi di dalam yang terus memberikan masukan dan menyampaikan masukan-masukan dari para calon jemaah untuk meminta kembali umroh dibuka. Jadi yang mungkin itu tahap berikutnya kita tinggal menunggu proses akhir adanya link antara pertukaran link antara negara kita dengan Saudi dalam menentukan regulasi. Ya. Nah, Ampuri sendiri ini mengeluarkan rekomendasi seperti apa dengan adanya nota diplomatik tersebut dengan persyaratan-persyaratan mungkin yang lebih diringankan seperti apa ya tentunya harapan dari Ampuri, Pak Asar? Ya, kalau harapan kita akan mengacu pada kebijakan dari pihak Saudi dan dari Kementerian Agama, tapi harapan kita adalah
seperti yang saya sampaikan tadi, ya kita realistis bahwa kita berangkat di masa pandemi COVID, tentu saja PCR menjadi sesuatu yang wajib kita lakukan. Cuman mungkin karantina ini bisa diberikan kebijakan lah, sehingga tidak terlalu membebani. Kalau dari 8 hari bisa 5 hari, bahkan mungkin 3 hari. Ya, tapi Kita untuk lihat karantina ini belum ada kejelasan jumlah lamanya karantina ya Pak Azhar, seperti itu? Kalau mengacu pada standar internasional kedatangan WNA ataupun orang yang datang dari luar masih 8 hari untuk saat ini. Tapi kita berharap ke depan dengan ada yang pembukaan umroh ini tentu dijadikan sesuatu yang kebijakan yang inilah yang bisa memudahkan diberikan kepada kami. Baik. Nah untuk usia, apakah juga ini dibatasi mereka yang usianya sudah berumur gitu untuk tidak diberangkatkan di masa pandemi atau seperti apa? Ada informasi yang diperoleh Pak Azhar? Ya, usia masih mengacu pada standar usia 18 dan maksimal di 60 tahun. 18 sampai dengan 60 tahun. Baik. Nah, di Ampuri sendiri ini ya untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ada seperti dari Ampuri daerah. Ini seperti apa juga untuk ke depan menghadapi umroh ini, Pak? Ampuri insya Allah sangat siap untuk melakukan perjalanan umroh kembali. Ini dibuktikan dengan persiapan kami sebelum keluar keputusan atau nota diplomatik ini. Kami telah melakukan persiapan dari seluruh DPD di seluruh Indonesia. Kami sudah meminta masukan dari mereka, meminta program seperti apa yang mereka inginkan, karena di setiap wilayah berbeda programnya gitu. Nah, berdasarkan masukan dari mereka lah DPD ini. Kebetulan saya ada waketum yang membidangi DPD di seluruh Indonesia, sehingga kami memberikan input kepada pihak muasasa atau penyelenggara yang menjadi provider pelaksanaan umroh ini dan menjadi mitra kami. Sehingga berdasarkan masukan itulah nanti dikeluarkan paket umroh. Gitu. Jadi peran asosiasi di masa pandemi COVID ini sangat besar karena mereka lah yang menjadi leadernya. Ya, nah Pak Azhar, ini kapan sebenarnya umroh ini bakal dilaksanakan di tahun 2021? Apakah bulan ini ataukah justru bulan depan atau Desember? Ini yang tentunya ingin diketahui oleh pendengar kita. Perkiraan saya sih kalau semua bisa berjalan lancar, koordinasi antara 3 kementerian dan pihak Saudi berjalan baik, kami memperkirakan sekitar akhir Oktober atau awal November. Jadi ini berulang seperti tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu kan sempat dibuka di awal November. Jadi sepertinya siklusnya berulang kembali. Ya, nah Pak Azhar Ghazali ini juga tentunya Anda akan melaksanakan meeting ya. Nah ini silahkan mungkin ada hal yang disampaikan kepada pendengar kita Pak Azhar. Ya, kepada seluruh pendengar, terkhusus kepada calon jemaah umroh yang tertunda ataupun nanti insya Allah akan berangkat, kami berharap sebelum umrah benar-benar berjalan dengan baik, dengan lancar, semua sudah harus mempersiapkan diri. Persiapan diri itu terutama yang menyangkut penggunaan vaksin. Mari semua vaksin. Baik. Vaksin ini membantu negara kita kembali bisa mencapai herd immunity, dan vaksin ini juga menjadi syarat utama untuk kita bisa berangkat umroh. Nah satu lagi Pak Azhar Ghazali ya, sebelum kita tutup. Nah ini mengenai vaksin, ini vaksin booster juga harus dilakukan oleh masyarakat kita. Nah bagaimana Ampuri juga ini untuk mengkomunikasikan kepada para calon jemaahnya ya, khususnya untuk yang belum tentunya divaksin, bahkan divaksin booster ini yang menjadi persyaratan juga untuk berangkat berumroh. Ya. Memang yang menjadi PR kita saat ini adalah bagaimana, terutama pemerintah, bagaimana bisa melobi pihak Saudi agar dua kali dosis vaksin yang kita lakukan, Sinovac ataupun Sinopharm ini bisa diterima di Saudi. Kalaupun akhirnya mereka bersikeras tetap harus ada booster, pemerintah harus bisa secara khusus mempersiapkan vaksin booster, atau Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson ataupun AstraZeneca gitu. Jadi baik. Ya, Pak Azhar Ghazali, terima kasih sudah bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Ya, baik, dalam dialog lintas Makassar pagi. Pak Azhar ini tentunya cukup sibuk nanti untuk persiapan umroh ya. Baik, sukses selalu Pak Azhar Ghazali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di Pro1 RRI Makassar. Tetaplah di sini ya, di 94,4 Pro1 RRI Makassar. Ada Vina Panduwinata dengan sungguh ya. Kita menantikan, tentunya ini merupakan kabar gembira bagi calon jemaah yang menantikan umroh ya, meski di masa pandemi, tapi
Yang pasti ini adalah salah satu kabar yang sangat menggembirakan ya. Bila malam datang sepi sendu, ku teringat dirimu, kisah-kisah kita, janji cinta bersama. Namun kini semua jadi cerita, pengisi nostalgia. Mungkin tak
padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Anak sekolah satu Ya, yang merasa anak sekolah ya, ini udah dibuka sejak pekan lalu ya. Sekolah tatap muka terbatas, yang pasti bahwa 2 tahun terakhir ini kita melaksanakan pendidikan secara daring ya, belajar online. Nah, ada sebuah kerinduan yang maha dahsyat untuk bisa kembali bersekolah bertatap muka ya. Rindu dengan teman-teman, berkumpul kembali ya, bercanda gurau, belajar bersama, rindu dengan guru gitu ya. Nah, rindu dengan suasana yang normal. Nah, ini salah satu cerita yang juga disampaikan oleh Paramita Rusadi ya. Cerita cinta anak SMA. Nah, pendengar, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sadsili meminta pemerintah melalui Kementerian Agama menindaklanjuti keputusan Arab Saudi yang membuka kembali ibadah umroh bagi Muslim dari Indonesia. Nah, tindak lanjut tersebut untuk mengetahui detail teknis pelaksanaannya ya, terutama soal protokol kesehatan dan ketentuan terkait dalam penyelenggaraan umroh ya. Dikatakan hal yang harus ditindaklanjuti secara teknis adalah sejauh mana persyaratan dan ketentuan yang diberlakukan pihak Arab Saudi terkait dengan teknis penyelenggaraan umroh. Nah, ini yang pasti yang harus diketahui ya. Kebutuhan biaya penyelenggaraan umroh tentunya yang akan diberikan kepada penyelenggara umroh di Indonesia. Nah, Aceh Hasan mengatakan kebijakan tersebut juga telah menunjukkan bahwa pemerintah Arab Saudi percaya terhadap Indonesia dalam penanganan COVID. Kebijakan ini juga menurutnya merupakan kabar yang menggembirakan dan diharapkan dapat memenuhi kerinduan umat Islam Indonesia untuk berziarah ke tanah suci ya. Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi melalui nota diplomatik Kedutaan Besar Jakarta pada 8 Oktober menyatakan pelaksanaan ibadah umroh bagi jamaah dari Indonesia kembali dibuka. Nah, dijelaskan juga bahwa saat ini sebuah komite khusus di Arab Saudi tengah berupaya untuk meminimalisasi segala hambatan yang dapat menghalangi jemaah umroh Indonesia untuk melakukan ibadah. Selain itu, Arab Saudi juga mempertimbangkan penetapan masa karantina selama 5 hari bagi para jemaah umroh yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Travel Haji dan Umroh yang bersama dengan kami di pagi hari ini, Arminasari Madani ya, Direktur PT Arminasari Madani, Bapak Ustadz Haji Mustari Ago. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar di pagi hari ini, Pak Ustadz Haji Mustari Ago? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia juga dalam keadaan sehat, terkhusus bagi calon-calon jamaah haji ataupun umrah yang sudah sangat merindukan untuk bisa berangkat menunaikan
ibadah di dua tanah suci Makkah dan Madinah. Baik. Nah, ini juga merupakan kabar gembira bagi Pak Mustari Agoh, Pak Ustadz ya. Nah, selaku pengelola PT Arminasari Madani ya. Nah, ini Pak Mustari Agoh ini tentunya umroh di masa pandemi ini juga menjadi sebuah tantangan yang cukup besar bagi pengelola atau penyelenggara umroh, travel haji dan umroh. Nah, ini bagaimana Anda tentunya melihat situasi pelaksanaan umroh di masa pandemi ini, Pak Ustadz? Iya, terkait masalah penyelenggara, tentu penyelenggara itu sangat ekstra hati-hati untuk memberangkatkan jamaah dengan ketatnya peraturan yang harus dipenuhi. Perlu juga dipahami bahwa kalau masih ada isu pandemi, orang memberangkatkan jamaah haji ataupun jamaah umroh itu memang sangat berisiko. Antara lain kalau sekiranya dalam satu rombongan, lalu kemudian ada yang terdeteksi kena COVID, ya bukan satu orang itu yang kena karantina, ya tidak menutup kemungkinan ya satu rombongan itu harus kena karantina karena adanya terdeteksi. Jadi kalau dari kami Arminasari Madani lebih memilih ya setelah betul-betul kondisi sudah zero. Artinya kondisi zero COVID, sudah tidak ada lagi memang informasi COVID yang ada. Karena kalau kita banyak memang efeknya kalau dalam posisi masih kondisi COVID kita berangkatkan jamaah karena pasti ada yang namanya karantina. Semua itu efeknya kalau di karantina berarti kan penambahan budget untuk tinggal di hotel. Demikian juga mungkin kalau diberlakukan jaga jarak di mobil, otomatis kapasitas mobil itu yang tadinya 50 orang ya harus terisi hanya 25 orang. Demikian juga kalau di hotel ya kemungkinannya yang tadinya biasa jamaah diberangkatkan dengan budget pembayaran untuk sekamar berempat atau satu kamar 4 orang isinya, maka ia akan berubah menjadi 2 orang. Berarti budgetnya sudah jelas bahwa itu akan tinggi secara signifikan, itu sangat tinggi kalau itu dipaksakan untuk berangkat. Jadi kalau bagi kami ya kalau memang jamaah siap untuk kondisi itu ya bagi kita penyelenggara boleh-boleh saja untuk hal itu, tapi jamaah harus tahu tentang kondisi yang bakal kita hadapi kalau terjadi hal-hal yang seperti itu. Baik. Iya. Nah, Anda sendiri tadi mengatakan bahwa Arminasari Madani ini menunggu situasi zero pandemi seperti itu. Nah, tapi bagaimana jika misalnya ada jemaah yang juga tetap ingin untuk diberangkatkan umroh di masa pandemi? Apakah ada yang seperti itu, berkomunikasi seperti itu di travel haji dan umroh Anda, Pak Mustariago? Ya, sebenarnya kan begini, artinya resiko-resiko yang bakal terjadi, kondisi yang bakal terjadi kalau belum zero, maka calon jamaah itu harus tahu lebih dahulu kan. Kalau dia paksakan untuk tetap diberangkatkan dengan kondisi seperti itu, berarti kan jamaah juga siap menanggung risiko itu. Berarti kalau terjadi hal ini tidak boleh banyak menuntut kepada penyelenggara kan begitu. Baik. Karena sudah kondisinya sudah tahu duluan. Kalau dia katakan tidak apa-apa Pak Ustadz, kita bisa berangkat, tidak apa-apa, nanti kalau memang begini, berarti kan tidak bisa lagi disalahkan penyelenggara, kan begitu. Baik. Yang kita khawatirkan kalau jamaah itu berangkat, maunya semua beres, sementara kondisi kurang kondusif umpamanya. Gitu. Nah, Pak Jadi, Ustadz, untuk saat ini bagaimana Anda mengkomunikasikan kepada para calon jemaah Anda sendiri ya dengan kabar yang tentunya cukup menggembirakan ini, Pak Ustadz? Betul. Mereka pasti antusiasme gitu setelah 2 tahun menunggu ya, akhirnya bisa berumroh. Hari Sabtu kemarin kami sudah mencoba untuk melakukan kembali penyegaran kepada calon-calon jamaah itu ya. Memang selama ini kita saling merindukan memang untuk bisa juga bertemu
Jadi dengan orang sudah bisa bertemu, maka kemarin hari Sabtu itu kita sudah coba dalam jumlah yang terbatas untuk kami berikan penyegaran kepada mereka dengan memberikan informasi-informasi terkait tentang kesiapan kita untuk memberangkatkan jamaah umrah di saat-saat sekarang ini. Namun yang muncul di permukaan setelah kita sampaikan kondisi-kondisi yang bakal terjadi kalau ada terjadi sesuatu, masih ada isu COVID, lalu kemudian mereka berangkat, maka bisa saja bahwa terjadi hal yang mungkin kurang enak, antara lain ya harus dikarantina tambahan karena begini, berarti itu kan budgetnya harus bertambah lagi kan. Ternyata dari tanggapan-tanggapan mereka itu lalu ia berkata, Pak Ustadz, kita ini kan mau berangkat umrah, mau aman, mau enak. Nah kalau ada kondisi yang masih meragukan, hal-hal yang bisa meragukan, ya lebih baik kita tunggu saja, lebih baik aman-aman aja deh. Baik. Nah gitu. Nah itu yang banyak terjadi, karena orang mau berangkat itu kan mau aman ya, amannya aman dalam perjalanan, aman dalam pelaksanaan ibadah, sehingga bisa lebih konsentrasi untuk beribadah. Jadi keinginan ya tetap ada, menjadi keinginan yang besar untuk segera menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga harus selalu tahu bahwa keamanan itu menjadi prioritas juga. Baik. Nah, Pak Ustadz, untuk hal ini, Armina Sarimadani ini punya calon jamaah yang antri untuk berumroh selama karena pandemi ini, ada berapa besar jumlahnya, Pak? Kalau untuk kondisi sekarang kan, kemarin itu sempat jamaah Armina Sari itu pada tanggal 27 Februari 2019 atau 2020 ya? 2020, Pak. 2020. Itu kan ada satu rombongan yang berangkat, lalu kemudian waktu pagi berangkat, subuh-subuh berangkat, kita mengambil penerbangan via Kuala Lumpur. Ternyata begitu jamaah sampai di Kuala Lumpur, siang harinya sudah ada pengumuman dari Arab Saudi dengan kita menggunakan pesawat Emirates Airlines. Ternyata sudah tidak bisa melanjutkan penerbangan ke Arab Saudi. Dari pengalaman itulah yang menjadikan jamaah kita berpikir untuk berangkat di saat masih ada isu-isu tentang COVID. Bagaimana berapa jumlah jamaah yang antri saat ini? Ya kalau kami tidak seberapa, sisa ada 2 bus, kurang lebih 100 orang yang akan segera kita berangkatkan sekiranya kondisi sudah kondusif begitu. Baik. Nah, Pak Ustadz, ini tentunya biayanya juga mengalami kenaikan ya ketika misalnya juga dalam kondisi ini diberangkatkan. Tapi tadi Anda mengatakan bahwa kami menunggu hingga situasi zero seperti ini. Nah, apakah ketika situasi sudah memungkinkan ya di pandemi COVID-19 ini sudah tidak ada. Nah, bagaimana tentunya dengan batas usia ya, mungkin masih juga menjadi bahan pertimbangan ke depan ini, apakah mereka-mereka yang sudah berusia di atas 60 ini yang lebih dahulukan atau seperti apa, Pak? Pada prinsipnya masalah usia berangkat mudah-mudahan sama ya lalu-lalu, bukan soal usia, bukan soal tua dan muda, tapi soal sehat dan tidak sehat. Karena boleh jadi banyak orang yang usia 60-an tahun ke atas tapi justru lebih fit daripada usia yang 40 ke bawah. Baik. Jadi kalau bagi kami tidak terlalu penting bagi kami, kecuali kalau memang ada aturan begitu dimasukkan pengurusan visa, begitu visa dimasukkan, karena kalau pihak Arab Saudi membatasi usia pemberangkatan umrah atau pemberangkatan haji, otomatis pada saat diurus visanya akan mentol, artinya akan tertolak dengan sendirinya oleh sistem. Ya, karena di situ kan ada data-data jamaah lahir tanggal sekian kan begitu. Baik. Jadi begitu tertolak, berarti kan ada alasan, usia sudah lewat dan sebagainya. Sehingga untuk kondisi sekarang saya belum mau mewacanakan atau tidak menyampaikan jamaah bahwa kalau usia 60 tahun ke atas sudah tidak bisa lagi. Baik. Karena apa jadinya kalau kondisi itu pemerintah Arab Saudi
memandang bahwa bukan persoalan usia, tapi persoalan sehat dan tidak sehatnya, persoalan kena corona dan tidak corona begitu. Nah, Pak Ustadz, ini kalau berbicara mengenai sejumlah persyaratan ya yang harus dilakukan oleh para calon jemaah, pastinya ini vaksin ya. Nah, vaksin ini di luar di masa pandemi juga pasti menjadi persyaratan seperti itu. Nah, vaksin harus dilakukan 2 kali, kemudian plus booster. Nah, ini Anda memastikan juga bahwa seluruh calon jemaah Anda ini sudah divaksin, Pak Mustari Ago. Nah, ini yang menjadi hal yang paling menjadi persyaratan bagi para calon jemaah umroh. Ya, sebenarnya kan soal vaksin ini bukan saja soal jamaah mau umrah atau tidak umrah kan. Artinya jadi penduduk Indonesia kan menjadi hak ya. Kayaknya belum menjadi kewajiban tapi menjadi hak mau divaksin atau tidak divaksin. Tapi kalau menjadi kewajiban kan berarti tidak ada lagi orang Indonesia yang akan tidak divaksin selama tidak ada keterangan dokter ya. Jadi bagi kita kemarin itu waktu mau berangkat haji sudah banyak yang menelpon saya, Pak, saya ini ada kan pertama waktu mau berangkat haji kemarin ternyata diminta oleh Kementerian Agama untuk divaksin. Jadi ada jemaah kita yang waktu itu sudah ada nama-namanya dari Kementerian Agama untuk divaksin. Ternyata setelah dihubungi kembali, mereka lalu berkata, waduh saya sudah vaksin Pak Ustadz. Kenapa? Kebetulan dia PNS, dia adalah seorang guru, dia seorang pegawai, atau dia seorang anggota Polri atau tentara, itu. Jadi sebenarnya kesiapan vaksin ini bagi pegawai negeri disuruh atau tidak disuruh bukankah instansi yang bersangkutan yang akan mewajibkan kepada mereka. Jadi palingan yang memang bukan lagi pegawai negeri, maka tetap juga kita sampaikan kepada mereka. Waktu pertemuan kata kemarin itu dia mengatakan, oh Pak Ustadz saya belum vaksin ini. Baik. Aduh saya takut ya, dia bilang takut, dia bilang itu risiko kalau takut lalu tidak divaksin, bagaimana saya bisa bertanggungjawabkan ke depannya. Jadi saya pada prinsipnya dengan jamaah ya siap untuk mentaati aturan yang diberlakukan baik oleh pemerintah Arab Saudi ataupun pemerintah Republik Indonesia. Jadi bagi kita penyelenggara ya kita sami'na wa ata'na saja, apakah yang sesuai, sebab tidak mungkin selaku penyelenggara lalu kemudian kita ingin membuat aturan sendiri kan begitu. Baik, saya ke pendengar Pak Ustadz, ini ada pendengar kita yang ingin bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dani. Iya, dengan Pak siapa Pak? Junaidi di Masjid Baru, Kak Dani. Baik, Pak Junaidi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Junaidi. Yang sama sampaikan Pak Ustaz masalah jemaah haji dan umroh. Saya mudah-mudahan ini doa saya berkabul lah. Mudah-mudahan ini nanti 2022 ini mudah-mudahan ini bisa jemaah haji kita bisa kembali normal dan bisa kondusif kembali. Dan pemerintah harus memperhatikan itu, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah Pak Junaidi. Pak Junaidi ini calon jemaah haji ya seperti itu. Sebenarnya bukan saya sebagai orang disabilitas. Jadi saya itu tertarik sekali saya monitor sekali. Baik. Gitu. Makasih banyak Pak. Makasih banyak Kak. Baik. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masukan ya, apresiasi, kabar gembira dibukanya kembali haji dan insyaallah umroh dan insyaallah haji ya untuk tahun depan. Nah, Pak Junaidi, Pak Ustadz Haji Mustari Ago, ini kami juga ingin mengetahui ya sejauh mana selama ini di masa pandemi, apakah Armina Sari Madani juga ini masih tetap membuka untuk mereka-mereka yang ingin mendaftar haji dan umroh di tempat Anda, Pak? Ya, baik.
Pada prinsipnya kita penyelenggara, kalau apalagi kalau hanya pendaftar haji, ada prinsip yang kami tahu bahwa pandemi ini anggaplah bahwa pandemi pasti berlalu. Jadi badai ini pasti berlalu. Adapun pendaftar haji kan namanya haji juga, ada yang antri panjang, lama panjang antriannya. Ya sehingga alhamdulillah di Arminasari ada apa namanya sangat menggembirakan. Ternyata 2 pekan terakhir ini di Arminasari itu sudah ada 10 orang yang mendaftar haji. Baik. Gitu. Sementara umroh, Jadi Pak? demikian juga masalah umrah. Tapi yang saya lihat itu 2 pekan terakhir ini bahkan ada kami punya rombongan jamaah pendaftar dari Papua. Ada Papua malah 8 orang. Jadi ada lagi yang dari Takalar, ada dari mana-mana. Alhamdulillah kemarin lagi waktu kita adakan pertemuan dengan jumlah jamaah yang terbatas, alhamdulillah di situ lagi ada muncul mau mendaftar karena memang sebenarnya bagi calon-calon jamaah ini yang namanya pendaftaran haji Anda usah ditunda-tunda lagi mendaftar. Karena memang pemberangkatannya sekalipun tidak ada masa pandemi tetap juga antri. Gitu. Ya, baik. Nah, Pak Haji, ini apakah ada perbedaan jumlah tentunya yang dikenakan sebagai ongkos biaya umroh maupun haji dari PT Arminasari Madani di masa pandemi ini, Pak? Yang jelas kita kan belum pernah memberangkatkan jamaah haji di masa tidak pernah memberangkatkan jamaah haji ataupun jamaah umrah selama masa pandemi. Baik. Artinya siapa saja, bukan saja di Arminasari, tapi di seluruh penyelenggara haji dan umrah seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, gitu. Baik. Nah, Pak Ustadz, ini yang menjadi pertanyaan juga sebenarnya ya, bahwa bagaimana pendapat Anda dengan biaya umroh yang tentunya bakal naik 50% mungkin ya, seperti itu dari angka normalnya biaya ibadah umroh ini 26 juta. Ya pastilah karena jamaah ya memang harus tahu kondisi itu karena bukan penyelenggara yang menginginkan terjadinya kenaikan itu, tapi memang kos yang harus dikeluarkan penyelenggara kalau itu antara lain ya bahwa waktu kemungkinannya seperti umpamanya diberlakukan tadinya sekamar berdua, tadinya sekamar berempat harus menjadi sekamar berdua. Itu kan memang sudah ada budget di ketentuan sebelum mereka mendaftar kalau itu. Baik. Bahwa kalau mau berangkat ya harus sekamar berdua. Kalau sekamar berdua berarti kan budgetnya harus bertambah. Demikian juga kalau busnya harusnya 50 orang menjadi 25 orang kan budgetnya harus bertambah. Bagaimana pula dengan pajak-pajak yang diberlakukan di Arab Saudi. Kalau tadinya 5% lalu kemudian berubah menjadi 15% atau berapa persen. Ya, jadi kondisinya jamaah itu insya Allah semua jamaah akan menyesuaikan diri dengan budget yang memang tidak boleh tidak harus terjadi hal yang seperti itu. Tapi gitu. Anda menganggap hal itu wajar, Pak, ya, dengan kenaikan 50% bahkan bisa saja melebihi dari angka tersebut? Sangat wajar kalau dari segi hitung-hitungannya memang. Iya, karena dari segi hitung-hitungannya memang sangat memungkinkan hal itu. Karena sekali lagi bahwa seperti ya kalau kita katakan umpamanya pajak yang tadinya 5% di Arab Saudi lalu kemudian tiba-tiba berubah menjadi 15%, berarti kan sudah lumayan. Kalau 10 juta kan bertambah lagi 1 juta itu dari yang sebelumnya. Jadi ditambah lagi dengan yang lain-lainnya. Jadi saya kira penyelenggara kalau bisa ya sebenarnya kalau penyelenggara maunya kita ya lebih murah lebih bagus. Baik. Ya, lebih murah lebih bagus karena lebih murah berarti kan semakin banyak orang yang diberikan artinya lebih banyak orang yang mampu untuk bisa menaikkan panggilan ke tanah suci itu. Baik. Nah, Pak Haji Mustari Algo, ini persyaratan teknisnya ini juga sebenarnya belum jelas juga ya dari Arab Saudi. Mungkin ada harapan Anda sendiri sebagai penyelenggara haji dan umroh, Pak Mustari Algo, mengenai persyaratan teknis tersebut.
Iya, jadi kan namanya mau umroh ataupun mau apa saja, pendeknya kalau mau ke luar negeri, kan persyaratan apa yang berlaku untuk ke Arab Saudi itu juga yang akan berlaku ke negara-negara lain tentunya. Tapi kalau memang ada spesial, artinya ada aturan khusus yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan jamaah umrah ke depannya dari peraturan Arab Saudi dan peraturan Indonesia. Sekali lagi bahwa kami tentu sangat berharap kesetiaan, ketaatan seluruh jamaah untuk mengikuti aturan itu, biar jalannya ya aman. Karena kita tidak mau direpotkan dalam perjalanan lantaran ketidaktaatan sama aturan itu. Jadi intinya aturan itu ya harus selalu siap untuk ditaati demi kenyamanan kita bersama. Baik. Kalau ada jamaah yang harusnya divaksin lalu kemudian ia tidak divaksin, kan menjadi ribet jadinya. Kita itu memang inginnya jamaah semua taat. Kenapa? Satu yang bermasalah dalam perjalanan, maka akibatnya seluruh tenaga, waktu, pikiran penyelenggara akan tertuju kepada yang satu orang. Sementara kita ini rombongan banyak orang. Makanya kita tidak inginkan jamaah itu tidak taat. Seperti saja kita lihat ya, biasa terjadi. Kadang-kadang karena ada jamaah yang sok pintar, sok tahu, sehingga harus keluar dari rombongan. Mungkin karena merasa dirinya lihat pintar, saya tahu di mana nanti bertemunya. Nah, ya. Ternyata dalam prakteknya kadang-kadang dia yang ditunggu sampai tidak datang, bus yang harusnya berangkat, dikejar-kejar waktu untuk berangkat, tapi jamaahnya masih ada di tempat lain yang satu orang. Berakibat semua jamaah jadi terhambat. Jadi kita inginkan jamaah yang mau berangkat harus memiliki sifat taat kepada penyelenggara, di mana penyelenggara juga harus taat kepada aturan pemerintah, baik peraturan pemerintah Indonesia ataupun peraturan pemerintah Arab Saudi demi kenyamanan jamaah itu sendiri. Kemudian saya juga menghimbau jamaah untuk selalu menjaga kesehatannya, artinya kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian ya tentu saja jamaah ya siap-siaplah untuk menyesuaikan budget nantinya, gitu. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI Makassar di pagi hari ini. Bapak Ustadz Mustari Ago, Direktur PT Arminasari Madani sudah bersama dengan kita. Sukses selalu untuk Anda Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami hadirkan dialog interaktif lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini. Saya Dani mengucapkan terima kasih, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ku rasakan getaran yang